Guys, hai. Jadi hari ini aku mau share sama kalian persoalan soal hukum sih. Jadi karena kemarin aku tuh bahas film ya, karena channel ini aku bangun untuk diri aku gitu. Jadi berdasarkan dari experience yang sudah aku alamin, aku mau cerita sama kalian. Terus aku juga bakal kasih knowledge berdasarkan dari itu gitu, pelajaran apa yang aku bisa dapat. Nah, kali ini aku bakal bahas soal hukum dan hak fundamental nih. Karena aku dulu nggak tahu apapun soal hukum, dan aku gampang dibegoin, di scam, dan lain-lain lah, banyak banget lah yang hal terjadi sama aku karena aku nggak tahu soal hukum gitu ya. Nah, jadi aku bagiin ini biar kalian bisa belajar, dan ini wajib diketahui untuk setiap individu untuk melindungi diri dari tindakan niat buruk, diskriminasi, eksploitasi, dan memastikan hak sipil, sosial, budaya, serta ekonomi secara menyeluruh, nasional maupun internasional ya. Nah, untuk hukum nasional, pertama itu ada hak lingkungan, perumahan, dan kesehatan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera secara jasmani dan rohani, memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, hak-hak ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan diubah oleh UU Cipta Kerja. Isinya batas kerja maksimum 40 jam per minggu. Hak lembur dibayar sesuai ketentuan. Itu yang tertera di undang-undang. Jadi kalau misalkan kalian dapat pekerjaan yang lewat dari 40 jam per minggu ya, dan hak lembur kalian nggak dibayar, kalian bisa ngelaporin soal hak-hak itu ya. Hak upah minimum sesuai wilayah, cuti tahunan, cuti menstruasi bagi perempuan, perlindungan pekerja difabel, hak jaminan sosial BPJS, dan lain-lain. Terus hak mendirikan dan bergabung dengan serikat pekerja union, serta hak perundingan kolektif. Larangan diskriminasi pekerjaan berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, jabatan, dan lain-lain. Yang ketiga, hak anti diskriminasi dan kekerasan. Undang-Undang Nomor 21/2000 tentang Serikat Pekerja, Undang-Undang Nomor 21/1999 tentang penghapusan kekerasan seksual, perlindungan pekerja dari diskriminasi dan kekerasan di tempat kerja. Yang keempat, lindungi konsumen dan konsumsi etis. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak mendapatkan informasi, hak mendapatkan ganti rugi, hak memilih produk yang aman, dan kewajiban pelaku usaha untuk menanggapi konsumen. Kelima, hak perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau PDP. Isinya hak untuk akses, koreksi, penghapusan data, serta sanksi pidana hingga 5 tahun dan denda hingga 5 miliar bagi penyalahgunaan data tanpa izin. Nah, itu yang hukum nasional ya. Dan ada juga nih hukum internasional guys. Plus dengan hak asasi universal, jadi satu dunia ya. Nah, yang pertama ada hak ekonomi, sosial, dan budaya. ICESCR 1966 Pasal 77 isinya hak atas kondisi kerja yang adil dan aman. Pasal 11 isinya hak atas standar hidup memadai, pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Lanjut, pasal 15 hak atas partisipasi budaya dan manfaat ilmu pengetahuan serta perlindungan moral atas karya sendiri. Yang kedua, hak sipil dan politik. ICCPR 1966 Pasal 17 sampai 19 isinya hak atas privasi, kebebasan
berekspresi, serta berkumpul dan berorganisasi tanpa diskriminasi, termasuk minoritas linguistik dan budaya. Ketiga, hak atas lingkungan sehat dan iklim. Hak atas lingkungan yang bersih dan aman secara perlahan diakui sebagai hak asasi seperti putusan Mahkamah Eropa bahwa iklim aman adalah bagian dari perlindungan dasar manusia dari kerugian akibat krisis iklim. Yang keempat, hak budaya dan kearifan lokal. UDHR pasal 27 dan ICESCR pasal 15 menjamin hal individu dan kelompok minoritas untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan memiliki hak atas bahasa dan budaya mereka tersendiri. Hak tambahan itu ada UDHR pasal 24, isinya waktu istirahat, leisure, dalam kurung hak libur waktu istirahat. Ada UDHR pasal 21, ICCPR pasal 21, isinya hak berkumpul dan berpartisipasi politik. UDHR pasal 14, right to have rights, hak asuhan bagi pengungsi atau stateless. Jadi itu semua yang perlu kalian tahu, ya. Kalian harus tahu semua hukum ini biar kalian nggak bisa dibego-begoin, hak-hak kalian diambil oleh orang lain, biar kalian tidak dijajah gitu per individu, karena kalian nggak tahu bahwa kita sudah disiapkan undang-undang untuk semua itu, ya. Jadi kalau kalian pengen cari tahu kebenarannya ini valid atau enggak, apakah masih ada yang lainnya lagi, kalian bisa search di Google atau kalian bisa langsung tanya AI semacam kayak Gemini, ChatGPT, Grok, dan lain-lain. Okay? I guess that's all. I'll see you in my next video. Bye bye.